Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman." Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para remaja yang saya hormati, wabil khusus pengurus Masjid Al-Ikhlas, Dewan Syuro istilahnya, Dewan Syuro Masjid Al-Ikhlas yang sama-sama kita hormati, serta penyelenggara acara ini. Suaranya jelas ini? Jelas? Oh iya, dekat speaker jadi jelas dia. Baik. Pada hari ini sampai dengan pukul 15, insya Allah kita akan membicarakan bagaimana masjid harus kita makmurkan dari sisi remaja, dari sisi pemuda. Alhamdulillah sudah dibagikan buku 135 cahaya dari masjid. Itu isinya cerita-cerita, kisah-kisah dari kehidupan Nabi dan para sahabat yang berkaitan dengan masjid. Saya sedang memproses cetak buku dengan judul Manajemen Remaja Masjid. Mudah-mudahan sebulan lagi bisa terbit, atau setidaknya sebelum Lebaran bisa buat hadiah Lebaran. Nah, iya. Soalnya mudik dilarang, kirimi buku aja. Kalau mudik dilarang, yang tidak dilarang itu milir. Ada milir, ada mudik. Nah, cuma milir ini tidak populer. Kan ada ilir, ada udik. Kalau udik jadi mudik, kalau ilir jadi milir. Nah, udik itu ke selatan, milir itu ke utara. Nah, jadi yang dilarang mudik, bukannya milir. Jadi yang mau milir silahkan. Baik. Kita langsung mulai pembahasan. Remaja masjid ini kan punya tanggung jawab untuk memakmurkan masjid. Nah, memakmurkan masjid itu kerangkanya pada fungsi masjid. Jadi kita semua harus memahami fungsi masjid agar memakmurkannya sesuai dengan fungsinya. Fungsinya ada 3. Pertama, fungsi ubudiyah. Fungsi ubudiyah berarti fungsi peribadatan. Fungsi peribadatan berarti kaum muslimin mau beribadat di masjid. Orang tua sama orang muda, banyakan mana? Banyakan orang muda ya. Bapak 1, anaknya 5. Berarti banyakan muda. Tapi kalau di masjid sholat berjamaah, banyakan mana? Tua apa muda? Hah? Terus yang muda pada kemana? Sekarang ini dikembangkan masjid untuk kalangan disabilitas. Artinya pengurus masjid harus memfasilitasi kalangan disabilitas. Misalnya yang pakai kursi roda itu bisa masuk ke masjid. Yang kursi roda aja diusahakan bisa masuk ke masjid, yang muda, gagah, perkasa ini nggak ke masjid. Jadi mestinya di masjid itu
kalau sholat berjamaah itu banyakan yang muda daripada yang tua. Apalagi sebentar lagi negeri kita itu akan mendapatkan yang disebut dengan bonus demografi, di mana usia muda yang produktif itu jumlahnya banyak. Cina udah melewati itu. Cina sedang lagi menikmati bonus demografi itu. Kenapa? Angkatan kerja mereka banyak. Cuma kualitasnya bagus. Mereka bisa bikin apa saja. Apalagi yang namanya produk-produk kreatif, termasuk elektronik. Nah, kalau Indonesia memasuki bonus demografi, itu kira-kira gimana ya? Anak muda kita banyak yang sakit. Anak muda kita banyak yang sakit. Dulu penyakit-penyakit yang biasa dialami oleh yang tua-tua, sekarang yang muda-muda ngalami itu. 40 tahun stroke, ada nggak? 45 tahun gagal ginjal. Nah, itu begitu. Anak-anak muda kita nggak cukup sehat. Apalagi ngerokok melulu kan. Nah, yang merokok banyak nggak? Baik. Jadi ini ubudiyah, peribadatan. Mestinya anak-anak muda mau beribadat di masjid. Yang kedua, fungsi tarbiyah, fungsi pendidikan, fungsi pembinaan. Kaum muslimin harus mendapatkan pembinaan dari masjid, termasuk kalangan muda, kalangan remaja. Aspeknya ada dua, aspek keilmuan. Jadi anak-anak muda harus dapat ilmu dari masjid. Mau belajar setidaknya masalah agama di masjid. Kalau belajar agama di sekolah banyak apa dikit? Sedikit. Bahkan bisa jadi masalah-masalah agama akan terancam di negeri kita. Misalnya itu peta jalan pendidikan, itu kan menghapus agama. Menghapus agama. Makanya dikritisi. Udah dikritisi dari mana-mana, baru ini kan baru konsep, ini kan baru draft. Kan gitu. Kalau begitu masjid ini harus menjadi tempat untuk belajar agama. Dasar-dasar agama harus dipahami oleh setiap remaja. Ya, yang kedua pembentukan karakter. Nah, pembentukan karakter. Jangan cuma ilmu. Agama jangan cuma ilmu. Kalau ilmu, itu dulu ada seorang orientalis, namanya Snok Horgronya, orang Belanda. Dia pura-pura masuk Islam, kemudian belajar di Mekah, sampai jadi doktor Snok Horgronya. Cuma namanya di dalam Islam dia menggantinya dengan Abdul Ghaffar. Untuk apa dia belajar Islam? Ingin menjauhkan umat Islam dari ajaran Islam, khususnya di Aceh.
khususnya Aceh. Kenapa? Karena orang Aceh sulit ditaklukkan. Salah satu cara menaklukkannya adalah menjauhkan orang Aceh dari agamanya. Diutuslah Senok Horgronya itu. Nah, maka Islam jangan cuma sekedar ilmu, dia harus menjadi karakter. Nah, yang ketiga, fungsi ijtimaiyah, fungsi sosial kemasyarakatan. Masjid itu harus memainkan peran sosial. Masjid itu harus dirasakan manfaat sosialnya. Dan remaja bisa memainkan peran itu melalui masjid. Nanti kita bicarakan bagaimana programnya. Nah, ini fungsi masjid. Nah, maka kalau kita sudah memakmurkan masjid, keutamaannya luar biasa. Keutamaannya sangat besar. Nah, yang pertama, membuktikan kebenaran iman. Kata Nabi, "Iza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman." Apabila kamu melihat seseorang biasa ke masjid, biasa ke masjid mau ngapain? Mau memakmurkan masjid. Sebab ada juga orang datang ke masjid bukan untuk memakmurkan masjid. Mau ngapain? Numpang mandi. Pak, habis mandi masuk ke masjid. Begitu. Datang ke masjid mau membobol kotak infak. Nah. Sampai masjid pasang kamera CCTV. Untuk apa? Jangan cuma mau memantau maling. Kamera CCTV itu fungsinya bukan untuk itu. Bukan untuk itu saja. Biar supaya uang masjid tidak dicuri oleh maling itu gampang. Gampang. Bagaimana? Buka itu kotak tiap hari. Ambil uangnya, catat, simpan di tempat yang aman. Kalau dibobol sama maling, itu kotak kosong. Nah, itu, kotak kosong. Ada nggak pemilu pilkada kotak kosong? Pilkada lawan kotak kosong. Nah, begitu. Jadi, anak muda rajin ke masjid. Kalau dia sudah rajin ke masjid dalam rangka memakmurkan masjid, kata Nabi, jangan ragukan keimanannya. Dia sudah berhasil membuktikan kebenaran imannya. Kalau ada orang mati, itu disolatkan di masjid. Sebelum atau sesudah disolatkan, itu ada sambutan yang isinya adalah diantaranya persaksian. Persaksian. Mari kita saksikan bahwa jenazah ini termasuk orang baik. Ishhadu bi anna hadhil janazah min ahlil khair. Nah, gitu. Yang hadir bilang apa? Khair gitu. Kenapa? Ya karena memang dia ini orang baik. Di antaranya rajin ke masjid. Yang repot kalau orangnya nggak baik, ke masjid juga nggak pernah. Mari kita saksikan bahwa jenazah ini termasuk min ahlil khair. Lah orang berkata dalam hati, khair dari mana? Ke masjid nggak pernah. Ini juga baru tumben ke masjid digotong.
Tahu baru tumben. Baru sekali ini ke masjid digotong. Ya sudahlah, hoir aja, nggak enak sama tetangga kan gitu. Itu namanya bohongin malaikat. Mestinya persaksian itu memang keluar dari hati nurani kita bahwa dia memang orang baik. Yang kedua, kalau anak muda sudah rajin memakmurkan masjid, maka dia nanti akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Pada hari kiamat manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Matahari seperti ini tingginya. Manusia itu begitu dekat dengan matahari. Matahari begitu dekat dengan manusia. Makanya manusia membutuhkan naungan, butuh perlindungan, butuh payung. Kalau enggak, itu ada yang gosong, ada yang berkeringat. Keringatnya sampai ada yang semata kaki, ada yang sebetis, ada yang selutut, sepaha, seperut, sedada, seleher, ada yang tenggelam dengan keringatnya. Nah, maka pada hari itu butuh naungan. Siapa yang akan dinaungi oleh Allah pada hari itu? Sab'atun yuzilluhumullahu yauma la zilla illa zillu. Ada 7 golongan orang yang nanti akan dinaungi oleh Allah. Di antaranya wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masjid iza kharaja minhu hatta ya'uda ilaih. Seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Seseorang yang hatinya ada ikatan batin dengan masjid. Ketika dia keluar sampai dia balik lagi. Baru keluar dari masjid, udah niat mau balik lagi. Kan ada orang nggak punya niat. Keluar habis sholat Jumat, ada nggak niat mau balik lagi nanti asar? Kadang-kadang nggak ada niat. Niatnya nanti Jumat depan baru balik lagi ke masjid. Ada nggak yang begitu tuh orang? Balik lagi ke masjid Jumat depan, itu pun datangnya ketika khutbah tinggal baca doa. Ada nggak orang begitu? Kalau Bapak mau tahu siapa yang datang Jumatan khutbah sudah setengah main, khutbah tinggal baca doa, itu buka itu rekaman kamera CCTV. Jadi pentingnya kamera CCTV itu buat itu diantaranya. Siapa jamaah yang baru datang padahal khotib sudah naik mimbar. Nah, itu dicek tuh. Siapa yang berinfak, siapa yang enggak, kelihatan enggak? Di kamera CCTV. Nah, itu dievaluasi nanti. Baik. Yang ketiga, derajatnya tinggi. Keutamaan kalau kita datang ke masjid itu derajat yang tinggi dan mendapatkan ampunan. Saya baca artinya saja. Salat seseorang dengan berjamaah itu melebihi salatnya di rumah atau di pasar sebanyak 20 kali lipat. Dalam hadis lain 27 kali lipat. Jadi memang ada dua versi hadisnya. Sebabnya ialah karena bila ia berwudu dilakukannya dengan baik lalu pergi ke masjid. Sedang kepergiannya itu tiada lain dari hendak sholat semata-mata.
maka setiap langkah yang dilangkahkannya diangkatlah kedudukannya 1 derajat dan dihapuskan dosanya satu. Jadi kalau kita pergi ke masjid, dari rumah ke masjid itu berapa meter? 50 meter, 100 meter. Maka kalau 50 meter berarti 50 langkah kanan, 50 langkah kiri. Berarti 50 derajat terangkat, 50 dosa terhapus. Itu keutamaan kalau kita melangkah ke masjid. Gak usah nanya bagaimana Pak Ustadz kalau naik motor. Gak usah nanya begitu. Itu mah urusan malaikat. Mungkin saja malaikat menghitung putaran ban. Ya, bagaimana Pak Ustadz kalau naik mobil? Ya, boleh pakai motor, boleh pakai sepeda, boleh pakai mobil, jalan kaki lebih bagus. Dulu zaman Nabi ada sahabat jalan kaki pergi ke masjid meskipun rumahnya jauh. Ada lagi sahabat yang naik unta. Naik unta pergi ke masjid. Yang naik unta melewati yang jalan kaki. Lalu dia berhenti sebentar, lalu dia ngajak yang jalan kaki. Ayo naik, bonceng kalau bahasa kita. Ayo naik. Enggak, saya jalan aja, begitu. Silakan. Kalau naik unta, untanya yang sehat. Kalau kita yang jalan kaki, kitanya yang sehat. Begitu. Kan bagus jalan kaki. Ada bapak-bapak cerita, wah enak Pak jalan kaki pagi-pagi 2 kilo, 3 kilo, seger badan, berkeringat, enak. Jalan kaki, muterin kampung 2 kilo, 3 kilo nyampe. Masjid 50 meter dia kagak nyampe. Kalau ke masjid aja bilangnya lagi asam urat. Begitu. Dan jika ia sedang sholat, maka para malaikat memohonkan untuknya rahmat selama ia masih berada di tempat sholat itu, selagi ia belum berhadas, belum batal wudunya. Kata mereka, ya Allah berilah orang ini rahmat, ya Allah kasihi dia, dan orang itu dianggap sedang sholat sejak ia menantikannya. Jadi kalau kita nunggu sholat, itu dihitung sholat. Nunggu sholat. Nah, yang dimaksud nunggu sholat, kita udah duduk di tempat sholat, sambil menunggu waktu sholat, mungkin baca Quran, mungkin berzikir, mungkin berdoa. Itu namanya menunggu sholat. Bukan duduk-duduk di serambi masjid, buka HP, nonton YouTube, ada cak lontong, bukan yang dengerin ceramah. Ya. Nah, kalau itu bukan nunggu sholat namanya. Itu namanya nunggu bedug. Nah, kalau nunggu sholat, perhatian kita sudah di urusan sholat. Baik. Barang siapa yang bersuci di rumahnya. Jadi yang bagus, kalau berwudu itu di rumah. Itu yang bagus.
Bukan nggak boleh di masjid, boleh di masjid kalau batal. Udah wudu di rumah, di tengah perjalanan batal wudu, kentut misalnya, wudu lagi di masjid. Atau orang dalam perjalanan mampir wudu di masjid. Tapi kalau kita yang di rumah, bagusnya sudah wudu di rumah. Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian ia berjalan untuk mendatangi salah satu masjid di antara masjid-masjid Allah, demi menunaikan suatu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang ditetapkan Allah, maka salah satu dari setiap langkahnya itu akan menghapuskan dosa, serta langkahnya yang satu lagi mengangkat derajat. Begitu. Lalu ketenangan dan rahmat. Kalau orang ke masjid, dia mendapatkan ketenangan jiwa, mendapatkan ketenangan batin. Makanya pengurus masjid perlu menjaga ketenangan orang. Pengurus masjid perlu menjaga ketenangan batin jamaahnya. Jangan orang udah duduk di masjid, sholat tapi nggak tenang. Nggak tenang kenapa? Nanti pulang sendal saya masih ada nggak ya? Lagi sholat mikirin sendal. Jadi jangan sampai rusak ketenangan orang. Kita mau bicarakan tentang program remaja masjid. Saya membagi program remaja masjid itu menjadi dua bagian. Ada program yang bersifat wajib. Program yang bersifat wajib itu berarti program yang harus diikuti oleh semua anggota remaja masjid, yaitu program peningkatan ketakwaan, program memberikan pemahaman terhadap nilai-nilai ajaran Islam. Bahasa umumnya program pengajian. Jadi program pengajian itu program wajib. Semua anggota harusnya ikut program pengajian. Dasar-dasar keislaman harus dipahami. Bagian-bagian yang penting untuk dikaji itu juga harus dilakukan oleh remaja masjid. Apa yang belum dipahami oleh remaja masjid itu harus dipelajari. Karena tingkat pemahaman bisa jadi berbeda-beda, maka pengajian itu sebenarnya bisa dikelompokkan. Dikelompokkan dari segi umur. Ada anak SMP, ada anak SMA, ada mahasiswa pemuda. Atau dikelompokkan berdasarkan tingkat pemahaman. Nanti ada pengajian yang bersifat umum. Jadi ada pengajian bersifat umum, ada pengajian bersifat khusus. Cuma karena peminatnya nggak banyak, bagaimana mau dikelompokkan, gitu aja masalahnya. Nah kalau misalnya bimbingan baca tulis Al-Quran itu kan khusus. Kalau belajar sholat itu kan khusus. Ada orang merasa udah bisa, sebenarnya belum bisa. Baik. Yang kedua adalah program pilihan. Program yang sifatnya pilihan. Targetnya mengembangkan bakat, menyalurkan hobi, atau menumbuhkan potensi diri.
Anggota bisa memilih untuk ikut program yang dikehendakinya. Dia mau ikut kegiatan apa? Bisa dipilih, bisa lebih dari satu. Dulu setahu saya di Masjid Sunda Kelapa dulu ada namanya Rizka, Remaja Islam Sunda Kelapa. Ada orang masuk remaja Masjid Sunda Kelapa melalui klub basket, ada melalui klub musik, ada melalui kegiatan-kegiatan lain. Tapi semuanya harus ikut namanya STDNI, Studi Dasar Islam. STDNI apa SDTNI? Oh, Studi Dasar tentang Islam, SDTI. Studi Dasar tentang Islam. Jadi semua anggota ikut, bahasanya sebenarnya pengajian, cuma dikasih istilah. Kalau pengajian tuh kesannya bagaimana di kalangan anak remaja itu. Jadi bikinlah istilah-istilah yang kira-kira enak diterima. Jangan bahasanya pengajian. Ikutilah pengajian remaja masjid. Nah, itu bahasa lama kayaknya itu. Anak-anak sekarang tuh bahasanya bagaimana maunya? Ayo ngopi. Ngopi. Apaan ngopi? Ngobrol perkara Islam. Dibikin ngepop istilahnya. Jangan selalu bahasanya pengajian. Biasanya anak-anak muda kreatif bikin istilah-istilah baru. Kan sekarang juga banyak istilah-istilah yang mulanya dari begitu-begitu. Baik. Jadi program pilihan itu untuk mengembangkan bakat. Bakat seseorang itu apa? Ada bakat yang dinilai oleh orang lain, ada bakat yang merasa saya berbakat gitu. Atau menyalurkan hobi. Hobinya apa? Atau menumbuhkan potensi diri. Saya pengen bisa apa, saya pengen bisa apa, saya pengen bisa apa. Nah, itu remaja masjid selenggarakan kegiatan itu. Sehingga nanti tumbuh remaja masjid yang punya kebisaan, yang punya kemampuan. Nah, kegiatannya apa saja itu? Misalnya penerimaan anggota. Jadi setiap tahun bikin kegiatan namanya penerimaan anggota. Remaja Masjid Al-Ikhlas menerima anggota baru. Biar supaya jelas keanggotaannya. Bukan berarti kalau dia nggak daftar nggak boleh ikut, bukan. Tapi yang ikut itu bagusnya terdaftar sebagai anggota. Nanti ada kegiatan perkenalan anggota baru. Kadang meskipun sekomplek ini, jangankan sekomplek, se-RT nggak saling mengenal, nggak kenal. Kalau kita di kampung itu kan dari kecil main sama dia, kita kenal betul itu. Sekarang orang semakin individual, temennya jauh-jauh, yang dekat nggak punya temen deh. Teman sekolah, teman kampus, teman kerja, teman lingkungan nggak punya.
Jadi penerimaan anggota nanti dilanjutkan dengan perkenalan anggota. Nah, majelis taklim, pengajian itu tadi. Namanya apa terserah, bikin istilah-istilah tadi. Tapi intinya adalah majelis taklim. Majelis taklim bukan ibu-ibu. Ibu-ibu sendiri meskipun menamakan dirinya majelis taklim, kegiatannya tidak taklim. Majelis taklimnya ibu-ibu berubah menjadi majelis zikir. Majelis zikir, yasinan, tahlilan, marhabanan. Pengajiannya berapa lama? Wah, itu acara pengajian dari jam 1 sampai jam 3. Ceramahnya cuma dari jam setengah 3. Jam 3 bubar. Jadi majelis taklim. Majelis taklim itu materinya apa? Satu-satu dibahas. Jadi bentuknya kajian-kajian tematik itu lebih enak. Kajian tematik, satu persoalan dibahas. Misalnya kajian akidah, berapa kali pertemuan saya menulis buku bisa dijadikan kajian akidah. Itu judulnya Iman yang Hidup. Iman yang hidup itu pembahasan masalah akidah. Kajian akhlak, akhlak pribadi muslim, ada bukunya itu saya tulis. Ada Be Excellent, menjadi pribadi terpuji. Terus latihan bimbingan belajar. Yang ketiga, program itu bisa bentuknya bimbingan belajar. Ada anak sekolah itu bikin bimbingan belajar. Di sini ada mahasiswa yang ngajar, pesertanya anak SMA, pesertanya anak SMP. Tidak mesti ikut bimbingan belajar di tempat-tempat yang bayarnya mahal. Bikin aja di masjid. Latihan kepemimpinan, leadership training, leadership basic training, latihan dasar kepemimpinan. Bagaimana mimpin rapat, bagaimana mengambil keputusan, bagaimana memecahkan problem orang, bagaimana manajemen, dan seterusnya. Itu dikaji dalam latihan kepemimpinan. Sehingga orang jadi pengurus remaja masjid, nanti orang jadi pengurus masjid, itu sudah punya bekal karena sudah ikut pelatihan kepemimpinan. Libur-libur sekolah itu bisa digunakan. Acaranya 3 hari, acaranya 5 hari, latihan kepemimpinan. Bisa juga bikin kursus bahasa. Remaja masjid bikin kursus bahasa. Kursus bahasa Inggris, kursus bahasa Arab, kursus bahasa Cina. Boleh? Boleh. Biar kalau nonton film Jackie Chan gak ada terjemahannya juga ngerti gitu. Kita kan ngerti berantemnya doang. Boleh aja. Jadi di masjid bikin kursus bahasa. Bahasa apa saja boleh dipelajari. Kursus bahasa Jawa buat orang Sunda. Kursus bahasa Sunda buat orang Jawa. Kalau bahasa Betawi nggak usah dikursus, kenapa? Dia udah bahasa nasional. Bahasa Betawi bahasa nasional yang kedua. Orang Papua juga ngerti bahasa Betawi.
Jadi kursus bahasa. Bagus, remaja masjid bisa bahasa Inggris, remaja masjid bisa bahasa Arab, bagus. Belajar di mana lo? Di masjid. Emang ada? Ada. Apalagi kalau ternyata hasilnya bagus. Cuma banyak orang belajar bahasa itu karena dari, kalau bahasa Arab dari nahu sorob itu jadi susah bisanya. Dari grammar susah karena orang takut ngomong nanti. Kenapa takut salah? Kalau belajar bahasa mau ngomong aja udah, mau salah mau benar, yang penting ngomong dulu. Baik, pesantren kilat. Remaja masjid bisa bikin kegiatan pesantren kilat. Pesantren kilat yang betul-betul dia merasakan suasana pesantren. Pesertanya nginep, nggak mesti di masjid sini, pergi kemana kayak gitu. Kalau perlu ada pesantren lagi libur, pinjam tempatnya, bikin di situ. Betul-betul dia merasakan suasana pesantren. Bangun 3:30, sholat tahajud, tahfiz, sholat subuh, wirid, nanti belajar apa lagi terus 24 jam. Berapa hari? 5 hari, seminggu. Makannya antri. Jadi biar supaya ngerasain juga, makannya antri. Tempat kondangan juga antri. Jadi bagaimana ajaran Islam itu dipelajari, bagaimana berdakwah dipelajari. Itu pesantren kilat. Pelatihan jurnalistik. Remaja masjid bikin pelatihan jurnalistik. Harus bisa menulis. Semuanya punya media sosial, punya WA, punya Facebook. Nulis apa selama ini? Nggak ada yang ditulis, nge-share doang. Nulis berita. Kegiatan ini ada yang ngomong-ngomong, ada yang nggak punya Facebook. Ngomong-ngomong, ada yang tidak punya WA. Semuanya punya. Diinformasikan nggak kegiatan ini di media sosial masing-masing? Nah, jadi mestinya kita ini menulis berita tentang kegiatan ini, dilampiri foto-fotonya, posting di Facebook, sebarkan di grup-grup WA, gitu, biar supaya informasinya nyampe kepada banyak orang. Ini kan namanya informasi kebaikan. Jangan yang orang dapat informasi keburukan, informasi konflik. Ini kan namanya informasi yang menyegarkan. Jadi sesudah acara ini selesai, nanti buat beritanya. Nah, bagaimana nulis berita? Belum bisa. Ya kalau begitu bikin pelatihan jurnalistik. Bagaimana menulis artikel, bagaimana menulis resensi buku, bagaimana menulis opini, bagaimana menulis berita, dan seterusnya. Bagaimana kode etik jurnalistik, bagaimana bahasa tulisan, bahasa lisan, bahasa tulisan, semua itu dipelajari.
Kalau cetak mencetak, bagaimana setting layout, bagaimana editing, ada editor, ada korektor. Nah ini dipelajari. Kalau sekarang ditambah lagi dengan editing video. Baik. Jadi informasi-informasi kebaikan itu harus kita beritakan, harus disebarluaskan. Nah, nanti bikin pelatihan jurnalistik, pelatihan editing video misalnya. Ini video, ini rekam apa streaming? Hah? Rekam. Sesudah direkam kan diedit, baru diposting. Udah diposting, linknya disebarkan. Jangan bikin doang tapi tidak menyebarkan. Ada pengajian, nah itu disiarkan langsung di Facebook. Selain ada yang direkam untuk nantinya diedit, diposting di YouTube. Bikin Al-Ikhlas TV, udah ada. Jadi masjid kita terserah apakah masjid, apakah remaja masjid, bikin Al-Ikhlas TV di YouTube. Tinggal bikin channelnya kan, gampang. Gitu. Nanti remaja masjid yang sudah pada bisa, tugaskan untuk itu. Ayo kamu posting. Setiap posting dikasih honor. Honornya 100.000 misalnya. Honornya 100.000 setiap kali posting. Pengajiannya seminggu sekali. Nanti dia malah yang usul, Pak, bagusnya pengajian seminggu 2 kali, Pak. Biar supaya jadi 200.000. Itu bikin pelatihannya, pelatihan desain grafis, sehingga nanti remaja bisa bikin flyer, remaja bisa bikin desain spanduk dan seterusnya. Itu bisa jadi jualan juga. Kan bapak-bapak yang tua-tua gak bisa tuh desain grafis. Saya juga gak bisa, minta dibikinin. Atau ada orang bikinin. Misalnya besok mau lebaran, itu kan pada bikin tuh Selamat Idul Fitri. Pak Haji mau nggak bikinin kayak begini? Selamat Idul Fitri. Ada gambar ketupat, foto keluarga, ada tulisannya. Boleh, bisa. Nanti saya bikinin Pak Haji, boleh. Satu ini 50.000. Kartunya 50.000, kemahalan nggak? Nah, ada berapa orang tuh dibikinin sama dia? Nggak usah banyak-banyak, 100 orang aja kali 50.000. Baik, desain grafis. Nah, terus pelatihan-pelatihan lain ya, yang sifatnya membangun keterampilan. Pelatihan apa tadi? Pangkas rambut. Pelatihan pangkas rambut. Sehingga nanti remaja bisa pangkas rambut. Buka pangkas rambut remaja masjid Al-Ikhlas. Warga sini ada berapa kakak?
150. Oh, 350 kakak. 350 kakak itu rata-rata satu rumah 2 laki-laki. Misalnya 2 laki-laki, berarti ada 700 orang. Itu pelanggan pangkas rambutnya 700 orang ini. Sekali pangkas rambut 20.000. 20.000 kali 700, 14 juta. Orang pangkas rambut rata-rata 2 bulan. Jadi omsetnya 7 juta per bulan. 7 juta per bulan. 5 juta buat yang jadi tukang cukur, 2 juta buat kas remaja masjid. Kan tempatnya di masjid, dia nggak pakai nyewa tempat, nggak bayar listrik. Begitu. Minta sama Ustadz keluarkan fatwa dilarang gondrong. Kalau gondrong nggak laku tuh cukur. Nah, saya udah keliling masjid di berbagai daerah seluruh Indonesia, tapi saya belum pernah mendapati ada tukang cukur di masjid. Nggak pernah. Saya malah mendapati tukang cukur di masjid itu di Masjid Al-Hijrah, kota Amsterdam. Di Amsterdam. Saya diundang ceramah 40 hari. Seminggu sebelum Ramadan udah datang, 3 hari sesudah Lebaran baru pulang. Jadi kira-kira 40 hari. Saya bilang sama panitia yang undang, saya ini rambut udah agak panjang nih, pengen nyukur. Gimana ya? Oh, besok Pak Ustadz diantar.